Orang teman pernah menceritakan kepada saya tentang kisah menyedihkan yang terjadi di gerejanya, ya, karena hari ini kita akan fokus ngomongin tentang komunitas bergereja, ya. Sejak pendetanya yang berusia 70 tahun, tentu usia 70 tahun itu bukan usia yang muda lagi, betul? Sudah tua begitu. Waktu saya berusia seusia kalian nih yang masih muda-muda, saya nggak pernah kepikiran nanti gimana masa tua, terus kematian itu seperti apa, nggak pernah mikir seperti itu. Tetapi ketika menginjak usia sekarang yang hampir 40-an tahun, saya udah mulai mikir tentang kehidupan ke depan, tentang kematian nanti gimana dan lain sebagainya. Nah, pendeta ini yang berusia 70 tahun memang mengidap penyakit kanker sehingga harus mati begitu ya, meninggal. Gereja tempat ia berbakti mengalami kemunduran. Artinya jemaatnya mulai merosot begitu, terus kehidupan bergerejanya juga mulai tidak jelas begitu. Itu terjadi ketika pendetanya yang berusia 70 tahun itu meninggal karena penyakit kanker. Jadi baik secara kualitas maupun kuantitas, gereja ini mengalami yang namanya kemunduran. Walaupun sering dan beberapa kali gereja ini mengundang pendeta-pendeta yang baru untuk bergabung di situ, ya, berganti-ganti, begitu kan. Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi reputasi daripada pendeta yang telah tiada itu. Gereja itu tetap aja sama begitu, mengalami kemunduran baik secara kualitas maupun kuantitas. Hingga suatu ketika ada seorang pendeta muda yang diundang untuk menjadi gembala di gereja di tempat itu. Ia adalah seorang yang energik sekali, seorang pendeta yang pandai berkhotbah, seorang pendeta yang kaya akan talenta, seorang pendeta yang mampu menguasai manajemen yang baik, bisa untuk mengelola gereja itu. Sehingga yang terjadi adalah gereja itu mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Bahkan lebih dari yang pernah dicapai oleh almarhum pendeta sebelumnya yang berusia 70 tahun. Nah, namun rekan-rekan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Siapa yang bisa menolak malang kalau Tuhan udah mengizinkan itu terjadi? Ya, siapa yang dapat meraih untung kalau Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Suatu hari sang pendeta muda itu mendapat kecelakaan karena mobil yang ditumpanginya itu ditabrak oleh kereta api. Memang dia tidak meninggal, tetapi kedua kakinya harus diamputasi. Berbulan-bulan dia dirawat di rumah sakit supaya sembuh. Yang namanya kaki udah diamputasi kan tidak bisa disambung kembali. Akhirnya dia harus memakai kaki palsu. Dua-duanya dipakai, pakai kaki palsu. Rekan-rekan yang terkasih, betapa berat beban kejiwaan yang harus ia tanggung sebagai seorang pendeta. Yang tadinya energik, penuh dengan vitalitas, bisa melakukan ini itu dengan begitu leluasa. Sekarang dia harus memakai kaki palsu dan kalau berjalan dia harus pelan-pelan, tidak seenergik dulu. Yang tadinya dia bisa menolong banyak orang dengan begitu cepat, sekarang dia harus ditolong orang, bahkan ketika naik tangga pun dia harus ditolong. Hal inilah yang membuat dia merasa sedih dan depresi. Tetapi dia tidak mau menerima sorot mata belas kasihan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia masih berkata, saya masih bisa.
Tetapi jujur di dalam hatinya dia mengalami sebuah depresi yang begitu berat karena kejadian yang menimpanya itu. Suatu hari jemaat dikejutkan oleh sebuah kabar bahwa pendeta ini mati bunuh diri di garasi rumahnya. Dan ditemukan sepucuk surat di situ bertuliskan betapa berat penderitaan, tekanan dan depresi yang dialami oleh sang pendeta ketika dia mengalami amputasi kaki. Bapak Ibu, ketika melihat dan merenungkan hal ini, saya pun tidak bisa berkata atau menghakimi sang pendeta, lu masa cuma gitu aja kamu bunuh diri begitu kan? Setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah dan tekanan yang setiap kita juga bisa menghadapinya, menahannya dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ya. Dia menyadari bahwa itu sebuah kelemahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga hal itu menjadi sebuah derita yang akhirnya dia harus mengakhiri diri. Tetapi saya mencoba untuk mengaitkan hal ini dengan apa yang terjadi dengan kisah Yosua, Bapak Ibu. Yosua kita tahu adalah pengganti daripada Musa di dalam perikop yang kita baca. Sebagai pengganti daripada Musa, tentu Yosua juga memiliki tekanan tersendiri di dalam kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin. Begitu. Musa adalah seorang yang begitu hebat, seorang yang begitu besar, yang dipakai oleh Allah dengan begitu luar biasa, betul? Kalau teman-teman anak-anak membaca dan mendengar kisah tentang Musa, wow, itu luar biasa sekali. Bagaimana dia bisa membelah laut apa? Berau menjadi dua. Wow, amazing begitu kan. Kita bisa berjalan di tengah-tengah lautan tanpa kena air. Betul? Dan ada begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Musa. Karena dia begitu dekat dengan Allah begitu. Dia pun bisa mengeluarkan air untuk bisa diminum dan lain sebagainya. Itu adalah hal spektakuler. Siapa yang tidak kagum dengan pemimpin karismatik yang seperti ini? Yang berkarisma maksud saya. Pasti setiap kita akan terkagum-kagum. Ya, kalau misalnya di tempat ini Pak Apin bisa melakukan mukjizat seperti itu, wow. Kalian pasti kagum sama Pak Apin, betul enggak? Nah, tetapi Yosua tidak begitu. Ya, Yosua masih muda pada waktu itu. Masih cupu kalau orang bilang. Enggak punya kemampuan sehebat yang dimiliki oleh Musa. Ini menjadi sebuah tekanan tersendiri tentu bagi yang namanya Yosua. Tetapi meskipun dia masih muda, dia memiliki cara pandang yang apa? Luar biasa. Ya. Cara pandang yang luar biasa. Coba tepuk temannya, miliki cara pandang yang luar biasa. Ya, kita harus punya tuh cara pandang yang luar biasa ini. Ya, cara pandang yang luar biasa apa yang dimiliki oleh seorang yang bernama Yosua? Saya kasih tahu nih, ini penting sekali ya, yang muda-muda biar keren nanti ya, seperti Yosua dipakai Tuhan luar biasa. Yosua melihat dengan perspektif yang lain atau cara pandang yang lain. Yosua melihat segala kehidupan dan kepemimpinannya dengan perspektif atau cara pandang Allah. Cara pandang apa? Cara pandang siapa? Iya, cara pandang Allah. Bahwa semakin ia lemah, maka kuasa Tuhan
semakin bekerja dengan sempurna. Ini luar biasanya resep di dalam kekristenan, ya, di dalam Alkitab. Semakin kita lemah, Allah semakin bekerja secara sempurna. Semakin kita merasa nothing, ya, merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan kita berserah hanya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan melingkupi kehidupan kita, menyempurnakan kehidupan kita. Dengan pemahaman ini, selama belasan tahun, bahkan sampai akhir hidupnya, Yosua tetap bertahan. Yosua tetap apa? Bertahan untuk melayani Tuhan. Jadi kunci untuk bertahan melayani Tuhan apa? Ada kuasa Allah yang jauh lebih besar daripada segala kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, ada kuasa Allah yang begitu besar, jauh dari segala kelemahan kita. Ini perlu kita pahami. Saya coba kaitkan dengan pendeta muda tadi yang akhirnya memilih untuk bunuh diri. Seandainya ia memiliki perspektif yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Yosua, tentu dia akan semakin menyadari bahwa di balik kelemahan dirinya ada kuasa Allah yang begitu besar, yang akan memampukan dia untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Rekan-rekan yang terkasih, saya mau katakan bahwa Yosua adalah orang yang mengerti bahwa Allah menyediakan apa yang baik untuk masa depan mereka. Yosua tahu bahwa masa depannya itu ada di tangan siapa? Di tangan Allah, bukan di tangan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan Yosua, baik ketika dia menghadapi tantangan hidup, masalah hidup beratnya, sekolah itu kayak apa, belum ada PR-PR pelajaran yang sulit, matematika, kalau Miss Ani ngajarin enggak ngerti begitu kan, harus belajar lagi begitu. Sulit untuk kita pahami, tetapi kita akan tetap melangkah maju. Kita akan hadapi itu, betul? Kita akan terus belajar dan tidak mengenal lelah, begitu. Karena apa? Sesungguhnya masa depan yang baik itu ada di tangan Allah. Ya, ada di tangan Allah. Tuhan sudah siapkan dan sediakan itu untuk kita. Yosua tahu bahwa masa depan mereka adalah milik Allah. Masa depan mereka miliknya siapa? Bukan hanya masa depan Yosua, tetapi Yosua sendiri juga miliknya siapa? Allah. Coba boleh ditepuk temannya, kamu itu miliknya Tuhan. Coy. Ya. Kamu itu milik Tuhan, begitu. Coy, milik Tuhan, coy. Bukan milik diri kamu sendiri, gitu, ya. Nah, kalau masa depan kita adalah milik Tuhan, artinya diri kita juga milik Tuhan. Nah, logikanya begini. Lu punya HP, lu rawat enggak HP lu baik-baik? Kalau kena air langsung lu lapin enggak? Kalau jatuh langsung lu, HP-ku. Begitu enggak? Iya, karena kita merasa HP kita barang berharga. Betul nggak? Siapa yang punya HP suka-sukanya dia dilempar aja. Ada nggak? Coba kasih saya aja. Kasih saya aja kalau begitu ya. Nggak ada, kita punya HP pasti dirawat baik-baik. Sayang kalau rusak kan. Baterainya habis saja, baru mau habis sudah buru-buruan kita caskan. Nah, coba, itu barang yang milik kita aja kita begitukan, apalagi itu miliknya siapa?
miliknya Allah begitu. Tuhanlah sang pemilik dan perancangnya. Sebagai perancang dan pemilik, Tuhan tahu kemana arah dan jalan yang harus dilewati dan dihadapi. Tuhan tahu semuanya itu. Kemana arah yang harus dilewati dan dihadapi. Maka dari itu, kalau kita paham bahwa kita ini miliknya Allah, begitu kan. Masa depan kita ini miliknya Allah. Terus Allah sedang merancangkan dalam kehidupan kita masa depan yang baik. Maka kita akan takut enggak menjalani hidup ini? Kalau ada tantangan masalah kita jadi takut enggak? Harusnya enggak dong, ya kan? Enggak akan kita ngeluh, benci aku sama matematika. Enggak suka aku. Apalagi kalau Miss Ani ngajarinya sulit. Gitu. Jadi kayak anak kecil men. Enggak begitu kan? Enggak suka aku gitu loh. Enggak begitu kan? Terus kita ngeluh enggak mau aku kalau kayak gini. Besok aku enggak masuk sekolah A. Ada yang kayak gitu. Pasti ada. Besok aku enggak mau masuk sekolah A.